Sumatera adalah pulau strategis yang sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 menjadi jalur utama perdagangan antara Asia dan dunia barat. Melalui jalur ini, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, hingga India membawa berbagai barang sekaligus menyebarkan agama Islam ke wilayah pesisir, terutama di Aceh. Dalam perkampungan Barus di pantai barat Sumatera misalnya, dianggap sebagai salah satu kawasan paling awal yang menerima pengaruh Islam dari para pedagang tersebut. Perkembangan Islam di Sumatera ini tidak hanya sebatas agama, tetapi juga budaya dan pemerintahan. Islam mulai memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial dan politik, terutama saat kerajaan-kerajaan pesisir menerima kepercayaan ini. Islamisasi ini menjadi awal transformasi besar di Sumatera yang mengubah wajah peradaban lokal secara menyeluruh dan membuka jalan bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam berikutnya seperti Samudra Pasai. Maura Silo adalah seorang pemuka dan pemimpin yang berasal dari daratan tinggi Gayo di Aceh. Sebelum masuk Islam, Maura Silo dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Meskipun ia masih memegang kepercayaan lokal yang ada pada waktu itu, kehidupan politik dan sosial di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi lama yang bersifat animisme dan kepercayaan leluhur. Namun, seiring berjalannya waktu, Maura Silo mulai berinteraksi lebih intens dengan para pedagang muslim yang singgah di wilayah pesisir Aceh. Pertemuan ini membuka pandangannya pada agama dan budaya baru yang berbeda dari kepercayaannya selama ini. Ketertarikan terhadap Islam mulai tumbuh, membawa pengaruh besar terhadap keputusan pribadinya untuk menyelami iman baru yang kelak akan membentuk sejarah baru bagi masyarakat Aceh. Pertemuan penting antara Maura Silo dan seorang tokoh muslim yaitu Nazimuddin Al-Kamil dari Mesir menjadi momen krusial dalam perjalanan spiritual Maura Silo. Nazimuddin yang datang untuk memperluas perdagangan sekaligus menyebarkan Islam berhasil memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam kepada Maura Silo. Berkat pengaruh serta pengajaran tersebut, Maura Silo memutuskan memeluk agama Islam secara resmi, menandai babak baru dalam kehidupannya. Setelah masuk Islam, Maura Silo mengganti namanya menjadi Sultan Malik As-Saleh, yang menandakan status barunya sebagai pemimpin muslim yang saleh dan bijaksana. Proses masuk Islam ini tidak hanya mengubah kehidupan pribadinya, tetapi juga menjadi simbol penting dalam dakwah Islam di wilayah Sumatera Utara. Melalui Sultan Malik As-Saleh, ajaran Islam mulai mendapat tempat yang luas di kalangan masyarakat lokal. Setelah memutuskan memeluk Islam, Malik As-Saleh dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara yang diakui secara luas. Di bawah kepemimpinan Malik As-Saleh, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan yang maju dan pusat penyebaran ajaran Islam yang penting di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka menjadikan kerajaan ini kaya dan berpengaruh. Sultan Malik As-Saleh tidak hanya berperan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai ulama dan guru agama. Ia membangun hubungan erat dengan berbagai kerajaan Islam lain dan mendirikan institusi pendidikan agama untuk memperkuat fondasi Islam di Samudra Pasai. Pemerintahan Malik As-Saleh merupakan awal mula transformasi sosial dan politik di wilayah Sumatera yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Kerajaan Samudra Pasai di bawah Sultan Malik As-Saleh menjadi motor pergerakan utama penyebaran Islam di Sumatera dan Nusantara. Selain sebagai pusat perdagangan, kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran Islam, agama, dan budaya Islam.
Jalur perdagangan yang ramai dilalui memperolehkan para pedagang dan ulama. Penyebaran ajaran Islam ke wilayah lain mempercepat proses Islamisasi di berbagai kerajaan dan masyarakat di pesisir Sumatera serta wilayah sekitarnya. Warisan Sultan Malik As-Saleh hingga saat ini bisa dilihat dari keberadaan makamnya di Aceh Utara yang menjadi salah satu situasi sejarah penting di Indonesia. Keberhasilan Samudra Pasai membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya dan membentuk kerangka awal peradaban Islam di Nusantara. Kisahnya menginspirasi dan menjadi bukti nyata bagaimana Islam berkembang secara damai melalui perdagangan dan kebudayaan di tanah air.